YLKI ini memiliki legal standing yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99. Artinya dia diamanatkan untuk melindungi konsumen, masyarakat pengguna barang dan jasa. Sebutan bahwa konsumen itu adalah raja, maka YLKI berusaha untuk memberikan mahkotanya supaya raja ini betul-betul bermahkota, Pak. Leasing, memang kalau leasing wah ruwet lah saya gemas lihat leasing ini, Pak. Banyak betul dan cara-cara melakukan upaya perebutan hak sebagai pelaku usahanya udah melampaui haknya gitu. Saya dari YLKI Lampung menyatakan OJK belum bisa berperan secara baik untuk mengemban amanah apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun jumpa lagi dengan Bung Alfa Channel yang bicara tentang apa aja. Bisa tentang seni, budaya, hukum, ekonomi, politik. Pokoknya soal apa aja bisa kita obrolin di sini. Hari ini telah hadir tamu kita yang sejak lama mengurus soal YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Dr. Andes Subadrayani Mursalin, Magister Hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bung Badra? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Ya, kita sengaja mengundang Bung Badra dalam beberapa waktu akhir-akhir ini. Memang kita selalu menghadapi berita tentang bagaimana kelangkaan kebutuhan pokok, minyak dan sebagainya. Sehingga saya melihat bahwa para pembeli, yaitu konsumen, itu merasa bahwa banyak sekali persoalan. Namun sebelum kita bicara itu, saya ingin menyampaikan satu kiasan lah. Bahwa kiasan itu sering kita dengar obrolan di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa pembeli adalah raja. Tapi kadangkala pembeli selaku konsumen seringkali dirugikan. Misalnya barang yang diterima tidak sesuai. Kadang-kadang kebutuhan pokok yang akan dicari kosong. Kita nggak tahu apakah kosongnya itu memang benar-benar barang tidak ada, atau ada permainan dari produsen sengaja untuk, atau pedagang yang sengaja untuk menyimpan barang itu. Jadi berkenaan dengan hal tersebut, sengaja hari ini kita mengundang Bung Badra sebagai Ketua YLKI. Yang pertama saya mau nanya kepada sama Bung Badra ini adalah, sudah berapa lama sih Bung Badra ini jadi Ketua YLKI? Saya kira aktif di YLKI ini sejak 91 ya. 91, jauh sebelumnya dari diundangkan ya Undang-Undang Perlindungan Konsumen di tahun 99 waktu zamannya Pak Habibie. Kami bergabung dengan Erna Witular, Jumrotin, dan pada saat itu YLKI Lampung itu diketuai oleh almarhum Akta Jiliper 5, dan pada saat itu saya diminta mendampingi beliau sebagai sekretaris pada saat itu. Kemudian berjalannya waktu, di tahun 2006 kita catatkan, didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2006. Sejak itulah saya mencoba untuk menakodai Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Lampung. Perlu diketahui, Bang, bahwa YLKI Lampung tidak berafiliasi kepada YLKI di Jakarta. Dia gitu ya? Independen, dia berdiri sendiri. Ya, kesepakatan kita pada pertemuan nasional di tahun 2000 saya kira,
ada tawaran-tawaran untuk itu, kami memilih Lampung untuk independen. Oh gitu. Kalau boleh tahu cerita sebenarnya berdirinya YLKI ini atas dasar apa sih? Ada greget atau apa gitu kan misalnya? Saya kira memang diawali beberapa teman-teman, baik akademisi atau praktisi di bidang masing-masing, di dinas kesehatan, dia ada di laboratorium, dan kemudian masyarakat banyak pada saat itu melihat bahwa ada ketimpangan hak yang bisa dikatakan bahwa konsumen selalu berada posisi di bawah pelaku usaha. Maka berdasarkan itu masyarakat berkumpul di Jakarta di tahun 71 untuk menyuarakan kepentingan konsumen, yang juga belajar kepada negara-negara besar lainnya. Amerika seperti John F. Kennedy itu dia sudah melihat bahwa potensi masyarakat konsumen ini mampu merubah dunia, mampu berandil dalam maju mundurnya perekonomian suatu negara. Nah, begitupun di Indonesia dengan Ajit Nasution dan kawan-kawan. Kemudian juga dikembangkan ke daerah-daerah, dan Lampung pada saat itu masuk dalam pengembangan untuk bergerak memperjuangkan hak-hak konsumen gitu. Sampai hari ini, sejak berdirinya, kira-kira antusias masyarakat untuk memanfaatkan atau datang berkonsultasi atau menanyakan hal-hal kira-kira apa sih yang menjadi peran YLKI sehingga YLKI menyebut namanya sebagai Yayasan Lembaga Konsumen. Itu gimana ceritanya? Secara objektif saya menyampaikan, kita YLKI sebetulnya kewalahan. Begitu tingginya ekspektasi harapan masyarakat terhadap YLKI. Saya kebetulan YLKI Lampung ini berkantor di rumah saya. Dia ada di lantai 2, tapi tidak mengganggu ruangan keluarga. Itu jam 12 malam kadang-kadang digedor oleh terutama mereka yang pada saat itu dijamret kendaraannya. Ibu-ibu sering mengetok malam-malam hari, dan kemudian pada PPKM banyak yang datang. Saya kira dari sana saya berpikir bahwa YLKI ini diakui keberadaan oleh masyarakat. Berbanding lurus dengan itu, maka saya kira saya tetap berkonsisten untuk memberikan walaupun sedikit memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita. Rata-rata hal-hal apa saja yang disampaikan masyarakat tentang lapor atau mengadu kepada YLKI? Bervariatif, Bang. Kadang-kadang soal keseharian mereka sebagai pelanggan listrik, kemudian di 2,5 tahun di tahun 2020 sampai 2001 itu berkisar pada persoalan pandemi. Betapa besar ya biaya-biaya yang harus dikeluarkan masyarakat, baik menggunakan armada penyeberangan atau mereka berpergian keluar daerah dengan syarat-syaratnya, dan kemudian yang tidak pernah turun itu nyaris selalu ada. Laporan itu adalah soal finance, leasing, artinya bantuan dana non-bank. Itu banyak sekali, dan banyak para pelaku usaha finance ini melampaui haknya, bertindak melampaui kewenangan atau melampaui haknya. Karena kenapa saya katakan dia melampaui hak? Karena memang di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu diatur hak pelaku usaha dan hak konsumen itu diatur. Hari ini saya melihat, YLKI melihat bahwa para finance leasing itu sudah melakukan tindakan-tindakan yang melampaui haknya yang diatur dalam undang-undang. Kalau ngedengar cerita dari Bung Badra, banyak betul ya yang masuk dalam ranah jadi tempat masyarakat melapor berkaitan dengan ini. Misalnya tadi listrik,
menyangkut masalah leasing, finance. Udah itu mungkin belum disebut mungkin bagaimana seorang pesan barang, tiba-tiba barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan barang yang diantar. Nah, coba bisa dijelaskan nggak sedikit kira-kira apa-apa aja yang bisa masuk di dalam persoalan yang masuk di dalam ranahnya YLKI ini, perlindungan konsumen. Bang bahwa YLKI ini memiliki legal standing yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99. Artinya dia diamanatkan untuk melindungi konsumen, masyarakat pengguna barang dan jasa. Sepanjang dia memiliki unsur barang, bertransaksi mengenai barang dan jasa, maka dia disebut konsumen. Dia apakah menggunakan jasa angkutan, perhubungan, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan, itu masuk ke dalam ruang lingkup yang bisa dilakukan oleh YLKI. Termasuk saat ini sekarang saya ngelihat hampir setiap hari di media, baik media sosial maupun media pemberitaan di televisi, bahwa sekarang sampai pemerintah turun melakukan operasi pasar terhadap kelangkaan minyak makan. Nah, ini bagaimana Bung Badra melihat ini? Saya melihat tidak terlalu dalam di soal kelangkaannya ya, Pak. Namun biasalah kalau pelaku usaha beralasan bahan dasarnya seperti SPO, bahan mentah, sawit ini ada fluktuasi harga, ada kenaikan harga, dan kemudian ditambah lagi ada biaya-biaya yang lain ikut naik. Ini negara harus hadir, mencermati, melihat kementerian yang ada di dalam tanggung jawabnya itu, melihat apakah alasan-alasan kelangkaan minyak ini bisa dipahami, bisa dimaklumi. Kalau tidak, saya sudah setuju bahwa negara hadir dan kemudian melakukan penetrasi, melakukan penekanan, ikut dalam menekan, menstabilkan harga minyak goreng ini kepada masyarakat, itu saya apresiasi. Hanya saja pola untuk menyampaikan penetapan harga yang sesuai dengan ditetapkan oleh negara ini tidak terdistribusi dengan baik kepada masyarakat, yang khusus yang memang digunakan adalah masyarakat, saya kira menengah ke bawah, yang memang terasa betul kenaikan harga minyak goreng kemarin. Iya, sangat terasa. Sangat terasa, dan saya melihat YLKI mencoba untuk mengamati di lapangan. Semestinya model-model pendistribusiannya, kalau saya berpikir jauh, saya kira negara ini akan lebih murah dengan bahan-bahan kebutuhan pokok kalau kita sambungkan dengan pembangunan infrastruktur. Misalkan betapa mudahnya jalan tol di setiap daerah, itu kan manfaatnya ke depan adalah mengurai biaya produksi, sehingga jalur produksi dan jalur distribusi itu mampu menekan biaya produksi, dan sehingga barang-barang itu menjadi turun. Tapi aneh, kok menjadi sebaliknya? Sarana infrastruktur dengan beban biaya pembangunan, dengan cara negara mengambil membiaya ini dengan beraneka ragam cara, dengan spekulasi yang cukup tinggi, saya kira ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya bagi masyarakat banyak, berarti gagal negara memprioritaskan dari sisi sektor pembangunan infrastruktur itu. Maka kembali lagi pada bagaimana, apakah masyarakat itu bisa memanfaatkan, bisa menikmati tekanan, campur tangan pemerintah dalam mengatur harga ini. Saya kira faktanya harus bisa diterima, masyarakat bisa membeli itu. Tapi YLKI punya pandangan lain. Langkah baik pendistribusian itu banyak dilakukan di pasar-pasar tradisional, artinya mendekatkan kepada masyarakat menengah ke bawah. Betul. Kalau dia didistribusikan kepada pasar-pasar modern, mall maupun mini market, saya kira jumlah, kualitas,
jumlah kuantitas ya itu juga tidak bisa dipastikan apakah betul. Bukan kita prajudas, ada prasangka buruk, tapi ini kan banyak yang dikeluhkan masyarakat bahwa mereka antriannya tidak sampai kepada antrian mereka, minyak sudah habis gitu Bang Al. Ya saya ngelihat begitu, itu yang makanya saya menyoroti persoalan bagaimana keluhan konsumen. Ini sekarang hampir setiap mini market itu antri orang semua mau beli minyak itu. Tapi ini ada apa? Ya kan? Kenapa kok negara kayak begini gitu kan? Sementara di pasar-pasar tradisional sendiri masih menerapkan harga yang sangat mahal. Sangat mahal. Bisa 2 kali lipat. Iya kan? Bisa kalau di situ cuman harganya per kilo itu cuman 14.000. Di pasar tradisional saya lihat bisa sampai 18.000 harga minyak. Ini gimana? Terus terhadap persoalan ini gitu kan, YLKI melihatnya seperti apa? Saya kira negara kurang serius dalam hal ini, pemerintah di semua tingkatan, Bang Am. Kurang serius mengartikulasikan, menerjemahkan negara hadir dalam rangka melakukan stabilitas harga minyak goreng. Mestinya tidak berstatement bahwa ini harga harus di pasaran 14.000 pada masyarakat, tapi pola pendistribusian, pola yang bisa dinikmati oleh masyarakat itu tuh harus dipertimbangkan. Mungkin pemerintah daerah yang memiliki demografi berlatar belakang berbeda, saya kira bisa menyiasati, misalkan di kabupaten-kabupaten yang masih jauh terpencil itu dia harus menggunakan dengan pertimbangan-pertimbangan demografi yang ada dimiliki di setiap daerah. Kalau di kota pun begitu, bisa diidentifikasi supaya pendistribusian ini bisa cepat sampai di masyarakat, Bang. Iya, saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Badra sendiri bahwa di sini peran pemerintah memang saya melihat agak kurang serius ya, separuh hati ya. Sehingga masyarakat sendiri itu yang saya lihat, saya kan sering lihat gitu, ngantar istri belanja gitu kan, saya justru keluhan banyaknya adanya keluhan di pasar tradisional. Iya. Sementara di pasar modern stok itu banyak. Gitu kan, sehingga mereka ngantri. Ini kenapa kok pemerintah seperti ini gitu kan? Itu yang saya lihat. Dalam kesempatan ini Bang, mohon maaf, saya ingin memberikan saran pada Satgas Pangan. Satgas Pangan itu memiliki elemen yang cukup kelengkapannya itu untuk hadir dari Polda, Polri mungkin bisa ikut hadir. Apakah ada indikasi-indikasi perbuatan melawan hukum, sangat bisa dilihat. Apakah masih ada upaya-upaya untuk ada penimbunan? Ini kan perlu dilidik supaya betul-betul pemerintah melalui kementerian itu himbauan, upaya-upaya itu betul bisa direalisasikan di masyarakat. Saya kira itu. Ya. Seandainya ini banyak kelompok masyarakat hadir ke YLKI mengeluhkan persoalan pelayanan terhadap konsumen yang begitu diskriminatif lah menurut saya. Kan di satu sisi minimarket pasar modern ini mudah, sementara di pasar tradisional kita melihat langka barang itu, kalaupun ada luar biasa harganya. Nah kira-kira saran dari Bung Badra sebagai ketua YLKI apa itu pada masyarakat? Saya kira masyarakat harus lebih bisa cerdas, memang kita harus saling maklum ya Bang Ap ya. Karena kondisi ekonomi dan latar belakang pendidikan masyarakat kita ini kan masih bervariatif. Minat untuk mencari informasi pun kadang-kadang masih bisa kita identifikasi. Ada kadang-kadang informasi itu tidak diminati oleh masyarakat. Saluran yang paling efektif saya kira pemerintah bergandeng dengan pemerintahan kelurahan. Saya kira bisa menjadi kepanjangan tangan membantu bagaimana
hadirnya pemerintah melalui kelurahan atau kecamatan. Saya kira ini lebih efektif, sehingga kalau memang bisa dilakukan di setiap kelurahan. Gitu ya. Itu Operasi lebih pasar itu masuk ke ke ketika kelurahan. sampai ke kelurahan. Iya. Iya. Oke. Jadi saya pikir ini saran ini juga perlu nanti kita sampaikan juga kepada komponen atau ormas atau beberapa wakil kita yang duduk di parlemen ya, agar supaya persoalan ini tidak berkepanjangan. Saya justru saya mencurigai apakah komitmen produsen dengan pemerintah ini level. Ini ketersediaan tidak ya. Kita harus juga harus meyakini itu. Maka kita mendesak pada pemerintah harus dibuktikan secara fakta bahwa kesepakatan produsen dengan pemerintah dalam satu harga itu betul-betul dijalankan secara konsekuen gitu. Kalau saya membaca media, bagaimana seorang gubernur bicara bahwa harga minyak standarnya demikian, sekian. Apakah itu hanya statement saja atau ada gubernur sebagai kepala daerah bisa mengundang para produsen untuk membicarakan persoalan ini, untuk menyelesaikan persoalan itu? Saya nggak tahu. Itu ya saya belum membaca itu gitu kan dalam persoalan ini. Ya, jadi saya terima kasih ini ada masukan yang disampaikan oleh Bung Badar sebagai ketua KAI. Insya Allah nanti kita akan coba. Mudah-mudahan nanti apa yang jadi pembicaraan kita ini juga didengar oleh masyarakat, bahwa masyarakat punya hak untuk menentukan persoalan di bagaimana masyarakat ini terkesan dimarginalisasi ya. Saya kira gini Bang, amanat undang-undang dasar kita, kewajiban yang paling harus dilakukan oleh negara adalah memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Ya, betul. Kesejahteraan itu bukan menyuapi, tapi menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dengan masyarakat. Artinya tercukupi sandang dan pangannya. Ya. Saya kira ini harus, mau tidak mau pemerintah harus hadir. Ya. Kalau tidak hadir pemerintah, berarti tidak ada pemerintah. Ya. Oke. Ini dari satu sisi ya kita melihat soal minyak, tapi di sisi yang lain saya melihat bahwa banyak sekali keluhan yang kita dengar para konsumen listrik, apalagi dalam era pandemi seperti sekarang. Pandemi ini rakyat dianjurkan bahkan dilarang untuk beraktivitas di luar rumah. Dan udah itu sementara gitu kan, dengan dia berdiam diri di dalam rumah, bekerja di rumah, itu kan tidak semua orang bisa menghasilkan, bisa berproduksi di dalam rumah, menghasilkan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dan karena dia tidak keluar rumah, termasuk memenuhi kebutuhan pokok pun dengan cara-cara online, karena memang sudah tersedia alur itu gitu kan. Nah, saya melihat ini, pernah saya sendiri mengalami apa yang kita pesan di online itu gitu kan, tiba-tiba yang datang tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Nah, ini ada nggak konsumen yang sudah pernah melaporkan kepada JRKI dengan persoalan ini? Ada Bang. Ada ya? Ada. Hanya saja dia tidak memiliki legal standing yang sesuai. Kalau dia bertransaksi dengan penyedia jasa perdagangan secara online, mohon maaf saya sebut misalkan Shopee, Tokopedia, Bukalapak, itu transaksinya ada ruang-ruang menyediakan kekuatan konsumen dan kekuatan pelaku usaha. Dia ada tanda terima bahwa barang diterima, kemudian disetujui, baru dana diteruskan. Tapi kebanyakan yang melaporkan kepada kami, dia bertransaksi secara personal,
secara personal, maka dia tidak punya dasar hukum yang kuat, tidak melakukan Iya. upaya pembelaan kepada Jadi konsumen. bukan suatu usaha yang resmi secara Yang usaha ya, online ya, gitu kan. yang memiliki izin, Memiliki izin. Jadi antar perorangan, antar personal ya. personal aja. Kalau itu susah ya kita. Sulit karena memang kadang-kadang bukan saja yang menyampaikan pengaduan ini si pembeli, ada juga penjual yang melapor. Begitu bertransaksi orangnya hilang. Gitu. Jadi gitu Macam ya. memang tidak ada kepastian hukum bang dalam bertransaksi antar personal. Seperti kita ada beberapa penyediaan bantuan secara online, itu kan kita lihat izin-izinnya, masyarakat harus jeli apakah dia terdaftar di OJK yang memang mengatur urusan bantuan secara kredit, bayar secara kredit dalam bertransaksi secara online atau tidak. Kemudian apakah ini terdaftar di Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, itu harus ada izin ke Infocom dan Kumham, itu harus izin semua. Saya kira kalau sudah ada izin itu, maka pola transaksinya juga diatur, ada keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, diatur secara seimbang hak dan kewajiban. Saya ngelihat setiap kali saya membaca berita, ya kan, kadang-kadang di berita online ya, tiba-tiba muncul iklan sepatu, iklan baju dan lain sebagainya. Melihat gambar kan bagus, kita pesen kan, karena COD, ya kan, dibayar di tempat, ya kan. Tiba-tiba begitu barang sudah nyampe kita nggak ada, tapi karena orang rumah kita ya nggak mau dong, nggak mau harus bayar. Wah ini pesanan papi, ada bayar aja, bayar. Begitu kita buka barangnya, ternyata barangnya tidak sesuai, itu susah ya kita ini, karena memang tidak. Jangan diterima bang, barangnya tidak diterima, kan ada itu pernyataan dalam online itu barang sudah diterima, gitu loh. Kemudian kalau tidak diterima maka ada kolom barang dikembalikan, barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Kalau kita nggak terima, apa nggak itu kasihan dengan itu kan pakai jasa juga pengantar ini. Iya, itu udah menjadi tanggung jawab mereka. Oh gitu ya. Udah menjadi jasa pengantar. Apa nggak ada menuai tuntutan kita dengan tidak diterimanya? Tidak, karena yang memberikan penilaian apakah dana ini diteruskan kepada pelaku usaha atau depending, itu adalah penyedia jasa perdagangan itu tadi, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Kalau itu jelas. Ditahan nama dia. Ya. Oh gitu ya. Nah, bagaimana transaksinya? Kemudian kita berinteraksi dengan si penjual. Bagaimana Pak? Melalui online. Bagaimana ini? Mereka minta disertai foto dan kemudian di mana kerusakannya, dan kemudian sepakat bahwa mohon maaf nanti kita tukar barangnya atau kita balikan. Komunikasi atau obrolan kita ini kan kita melihat dari akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi saran Bung Badra kalau terjadi seperti apa yang saya sampaikan ini, sarannya apa? Pertama, kalau kita sebelum melakukan transaksi secara online, kita harus lihat legalitas, aspek legalitasnya. Apakah ini memenuhi standar untuk penyedia jasa perdagangan secara online atau tidak. Kemudian lihat penilaian performance dari penjual itu, apakah biasanya kan ada 4,5, 4,8 itu penilaiannya. Kalau dia di bawah 4, maka lebih baik saya sarankan untuk tidak berbelanja di toko itu. 4,5, 4,8 itu seperti apa? Ada penilaian di online itu, ada kolom yang displaynya menyatakan bahwa barang-barang yang dijual, produk-produk yang dijual itu mendapat penilaian itu pasti ada itu di dalam displaynya. Ada dalam pasti ada. Itu dinilai
dinilai kemudian kalau memang dia baik, baru dia di atas 4, saya kira kalau saya sih secara pribadi saya ngambil 4,7 sampai 5 udah 5 bintang, itu udah diyakini dari sisi kualitas barangnya cukup baik, kemudian sistem pengirimannya juga mungkin lebih cepat. Oke, itu tadi masukan berharga menurut saya bagi masyarakat ya. Terus yang selanjutnya, Bung Badra, kita kan sering juga melihat di berita, di media, di televisi, ada sekali banyak orang jadi korban peminjaman uang secara online. Ya, peminjaman uang secara online. Sehingga penagihannya yang saya dengar berita itu sampai ke kawan-kawan, saudara-saudara, saya nggak bisa ngebayangin itu seperti apa sih, kok bisa seperti itu gitu ininya. Saya kira Bang Ab, rata-rata yang menyampaikan keluhan pada YLKI saya lihat berlatar belakang panik dalam kondisi ekonomi, sehingga nggak peduli lagi, dia tidak lagi pelajari. Padahal kalau kita rasionalisasikan antara pinjaman dengan pengembalian itu, kalau saya sih nggak bisa saya terima secara akal. Misalkan dia minjam hanya 1,3, untuk apa gitu 1,3? Perluan untuk apa 1,3? Kemudian dibayar secara angsuran 100.000 per bulan. Kalau saya saya menghitung-hitung secara subjektif, ini jelas si yang sebagai kreditur itu pasti mau nakal. Dia berspekulasi. Katakan dia lepas 1,3, kalau dia tekan dengan sistem perhitungan bunganya, itu bisa mencapai 13 juta dalam waktu berapa bulan, bisa 20 juta ditagihnya. Kalau dia nangkep satu aja udah lunas nih, udah untung gede nih dengan satu. Kenapa dia tidak bisa memberikan pinjaman yang terlalu besar? Oleh karena itu saya sarankan kepada, mohon maaf ya, ini bicara soal perikatan, perjanjian. Saya bilang abaikan saja, kesampingkan saja. Bagaimana sistem pemberian debitur dengan kreditur seperti ini, Pak? Dia minta cuma alamat, telepon, terus kemudian dikirim transfer, dan kemudian tidak ada verifikasi lain, tidak. Ya sudah, abaikan saja. Tapi kami ditagih secara dipermalukan, kemudian ditekan dengan berbagai macam cara, sehingga terganggu psikologinya, sehingga orang tuanya yang menghantarkan kepada YLKI, Pak, mohon maaf ini coba beri penjelasan kepada anak saya. Sekarang dia tadinya kerja di Jakarta, pulang ke Lampung, saking ditekan secara psikologis, diteror dengan berbagai macam cara, dia sampai saat ini secara psikologis ada agak terganggu, dia tidak percaya diri. Saya beri pencerahan itu. Kalau tidak salah orang Badak Jaya waktu itu, dan beri pencerahan, dia pahami, sudah abaikan saja. Padahal dari sisi hukum, orang yang meminjamkan uang itu pun nggak bisa menuntut secara hukum. Iya, kan? Sebagai kreditur tidak bisa dituntut secara hukum, karena perjanjian tidak jelas. Iya, itu yang saya lihat banyak terjadi di tengah masyarakat. Ternyata memang itu juga sudah pernah masuk ke YLKI. Ya, banyak. Datang, ya udahlah, nggak usah dibayar. Saya bilang dengan bahasa sampai, nggak usah, tenang aja. Nanti kalau dia minta bayar ya nanti kita suruh kesini lah nagihnya, saya bilang gitu. Gitu. Iya, saya bilang gitu. Untuk menenangkan mereka. Ya, untuk supaya mereka tenang. Ini pun WA kemana-mana, Pak. Keluarga saya semua bisa berkelacak, bisa dikasih tahu sama mereka. Maka oleh karena itu saya sepakat bahwa negara hadir melalui Polri, bahwa negara tidak main-main, tegas. Tapi masyarakat juga jangan malu-malu itu menceritakan itu ya. Betul. Saya kira memang kebanyakan ekonomi menengah ke bawah dan banyak ya anak-anak muda lah yang memanfaatkan. Iya, saya juga melihat bahwa peminjaman itu seperti apa yang kata Bung Badra tadi, meminjam uang 1,3 juta. Iya. Ya kan?
untuk apa sih gitu ya, Iya. uang 1,3 juta cuman untuk apa ya, beli rokok, beli mungkin cuma sekedar itu gitu kan. Betul. Manfaatnya juga uang itu untuk usaha juga nggak bisa gitu. Nggak bisa dikembangkan, Bang. Iya. Hanya saja bisa mereka tagih sampai 20-25 juta itu muncul ya, dengan berbagai alasan hitungan bunga dan sebagainya, Bang Ab. Kayak rentenir, lebih dari rentenir. Iya. Ya, oke. Jadi itu satu hal juga yang menjadi pemikiran, kenapa sih persoalan-persoalan ini kayaknya sering muncul. Kok masyarakat kita ini seperti orang yang sangat terbelakang ya. Terus itu juga sangat seperti orang yang benar-benar udah buntu akal gitu untuk ini. Nah, ada satu hal lagi yang saya ingin tanyakan sama Bung Badra, bahwa soal listrik, token, ya kan, soal listrik. Ini kan kita sekarang ini hampir rata-rata konsumen listrik sekarang ini sudah menggunakan meteran yang dengan menggunakan token, Iya. ya kan. Udah itu keluhan juga, ya, nyampe ke telinga saya keluhan, kita beli token 50.000, tapi isinya nggak nyampe 50.000, ya kan. Beli token 20.000, tapi isinya cuma 17.000. Nah, ini YLKI melihatnya seperti apa ini? Jadi gini, Bang Ab, nominal angka yang kita beli, baik kita beli di Indomaret, di minimarket, atau ada penyedia penjualan token. Pertama kita kena administrasi. Kalau kita melalui M-Banking kita kena 2.500, sama dengan halnya berlaku di penjualan penyedia token itu. Penghitungannya tidak 50.000 itu atas kita mendapat pulsa 50. Jadi pulsa itu kalau tidak salah 115 rupiah per KWH atau berapa ya, artinya 50.000 itu dia bisa dapat 14, sekian ya KWH-nya, 14, artinya tidak 50.000 terus kita dapat 50 KWH, tidak. Bagaimana harga satuan KWH itu bisa mampu dibeli oleh 50.000 rupiah, 50.000 rupiah misalkan 1.115 satu KWH, maka dia dapat 50 misalkan ya, saya lupa itu persisnya berapa satu KWH. Itulah nilai-nilai KWH dengan harga 50.000 rupiah misalkan, hitungan itu perkalian daripada nilai harga KWH-nya. Ya, artinya wajar. Maksud Bung Badra itu apa yang di sana itu memang sudah ketentuannya seperti itu. Menurut ketentuan hitungan KWH-nya. Ya. Terus kita udah cermati itu udah kita sampaikan kepada PLN perhitungannya, dan kemudian terkonfirmasi bahwa itu hitungannya benar. Hanya saja ada beban biaya administrasi itu. Yang waktu itu YLKI mengusulkan supaya biaya administrasi ini masuk pada biaya beban PLN, tapi belum sampai hari ini belum bisa dijawab oleh PLN. Ya, menurut saya masyarakat juga bisa maklum, ya, bisa maklum kalau ada keterbukaan atau ada sosialisasi dari PLN atau penyedia jasa yang menjual penyedia token itu sendiri. Tetapi kalau tidak ada sosialisasi, kan masyarakat ini ya, kalau orang-orang yang sekolah, orang-orang yang paham mungkin nggak begitu ini kan, atau orang-orang yang punya duit nggak begitu mempersoalkan. Tapi kalau masyarakat di bawah, dia suka bertanya, mereka nggak ada sama sekali penjelasan. Pokoknya begitu beli aja udah. Kok saya beli 50.000, isinya cuma segini gitu kan. 50.000 itu ya. 14 KWH. Iya. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat ya sudah habis gitu kan, ininya apa setrumnya itu sudah habis, sudah mati sendiri mereka. Nit duluan. Ya udah bunyi ya. Gitu kan. Nah, terhadap persoalan ini
mungkin Bung Barda sebagai ketua YLKI juga bisa memberikan himbauan baik kepada masyarakat maupun kepada PLN supaya ini sisi edukasi kita ini benar-benar bisa berjalan. Iya Bang. Ya. Di setiap pertemuan kita dengan PLN sudah kita sampaikan betul adanya apa yang disampaikan Bang Ap itu. Bahkan kita menyarankan kepada setiap ranting itu melakukan sosialisasi karena dia dekat dengan pelanggan, sehingga dari sisi energi dan penghematan bisa dilakukan oleh ranting untuk memberikan sosialisasi, dan itu adalah tuntutan daripada Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar. Ya. Saya kira waktu itu PLN menyanggupi itu untuk melakukan sosialisasi, memberikan informasi kepada masyarakat baik cara penghitungan KWH maupun program-program PLN dan kemudian kendala-kendala PLN pada saat akan melakukan pemeliharaan atau penebangan pohon, dan sehingga ada pengalihan listrik, arus, ya. pemadamannya, kemudian nanti itu supaya masyarakat bersiap-siap untuk tidak menyambut adanya pemadaman di masing-masing wilayah. Itu sudah dilakukan dan ini akan kami sampaikan. Apa yang disampaikan Bang Ap itu nanti akan kami sampaikan kepada PLN, dan PLN harus melaksanakan, itu adalah kewajiban. Seperti apa yang disampaikan Bang Ap tadi, sebutan bahwa konsumen itu adalah raja, maka YLKI berusaha untuk memberikan mahkotanya supaya raja ini betul-betul bermahkota, Bang. Ya, oke. Terakhir mungkin ya, saya ingin minta kepada Bung Badra sebagai ketua YLKI untuk himbauan kepada masyarakat tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat sebagai konsumen, agar masyarakat benar-benar tidak merasa perasaan tertipu. Itu kan nggak enak sih. Yeah. Perasaan terbohong itu, terzolim itu, perasaan itu nggak enak. Jadi supaya itu tidak punya perasaan terzolimi, kira-kira saran dari Bung Badra kepada masyarakat gimana? Bang Ap, saya meyakini bahwa Bang Ap paham betul bahwa masalah kekonsumen ini adalah persoalan keperdataan. Pertama, kalau dia menyangkut soal keperdataan, lihat dulu perjanjiannya bagaimana. Kalau bertransaksi seperti biasa, kita harus pegang. Pertama adalah nota pembelian. Itu dasar hukum kita. Apabila di kemudian hari ada apakah barang yang kita beli tidak ada, kita cek dengan struk yang ada, karena memang kan antrian biasanya di mall-mall itu kan antrian, kemudian kita nggak tahu persis apakah yang sudah kita bayar ternyata barangnya tidak ada, kemudian ada cacat tersembunyi, kemudian ada kadaluarsa, maka modal dasar adalah struk nota pembelian itu jangan hilang, dan kemudian pada saat kita membeli kita harus hati-hati, kita periksa dulu labelnya, terus kita bandingkan harganya. Kalau saya menyarankan lebih baik kita berbelanja ke YLKI sudah mensurvei ya. Beberapa minimarket itu kalau dari sisi harga lebih murah di pasar, di warung-warung yang biasa. Nah, saya kira ini juga harus menjadi perhatian pemerintah juga. Kalau minimarket itu punya harga yang begitu jauh disparitasnya kepada di antara warung-warung yang lain, saya kira buat apa minimarket ini dihadirkan begitu banyak di wilayah kita. Itu coba Bang Ap banding-bandingkan harga. Kemudian kita lihat komposisinya, makanannya, kadaluarsa dan kemasannya apakah masih baik atau tidak. Yang paling penting adalah kita secara cermat bisa memperhatikan isi perjanjian. Misal kita sebagai pelanggan PLN, kita lihat betul saya beli 50.000 kok dapat 43 beberapa ya KWH gitu. Nah itu coba nanti ditanyakan berapa, nanti hitungannya ketemu. Itu ada harga KWH-nya berapa, nanti ketemu di bawah pulsa yang ada. Kemudian menyangkut leasing, memang kalau leasing wah ruwet lah saya gemas lihat leasing ini Pak, banyak betul, dan cara-cara melakukan upaya perebutan hak sebagai pelaku usahanya udah melampaui haknya gitu Pak.
ada di lapas tengah jalan, ada keluarga, artinya ada indikasi pidana di dalamnya itu. Kenapa? Tapi itu tidak bisa ditertibkan. Saya juga pada kesempatan hari ini adalah waktu itu kami sudah melakukan sosialisasi bekerja sama dengan Polri bahwa polisi yang ada di desa itu apa namanya? Babin Kamtipmas itu bisa dilibatkan oleh masyarakat apabila ada penjamretan, ada perampasan. Nah itu harus direalisasikan dalam masyarakat. Kalau masyarakat dirampas mobilnya, segera menghubungi Babin Kamtipmas ya. Babin Kamtipmas di daerah tersebut, dan itu kewajiban Babin Kamtipmas untuk mengklarifikasi, karena upaya-upaya penarikan itu harus melalui ada fidusia, banyak cerita itu Bang. Saya selipin sedikit, ada fidusia. Fidusia itu kan harus juga melalui keputusan pengadilan. Saya tidak serta-merta untuk mengambil haknya secara berlebihan. Nah ini juga ketika mengadukan, misalkan ada persoalan-persoalan konsumenan, khususnya leasing ini paling banyak ini Bang. Soal pengaduan pembiayaan non-bank ini, itu banyak soal denda. Banyak sekali yang minta keringanan denda, tidak dihapuskan, tapi ada toleransi yang memang mereka masyarakat itu menyambut statement keputusan pemerintah hadir melakukan relaksasi terhadap denda dan sebagainya, kebijakan pajak dan sebagainya. Maka ini mereka betul secara objektif, saya bisa mengidentifikasi dulu pelapornya apakah betul sesuai dengan kemampuan keuangannya apakah tidak, kemudian bagaimana risalah histori dia menunjukkan itikat baiknya dalam memberikan kewajiban dia sebagai debitur, memenuhi angsurannya, itu kita lihat dulu ternyata ini bisa. Dan kemudian ada juga keterangan dari OJK bahwa ini tidak ada denda. Nah mereka mengadu ke kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan lebih daripada bermediasi. Maka kita ada lembaga negara di bawah presiden langsung yang bisa mengurusi itu, dan bisa melakukan sebagai hakim. Dan bahkan kalau kita lihat amanat undang-undang OJK itu, dia harus lebih berpihak kepada masyarakat konsumen, tidak berpihak kepada pelaku usaha atau produsen. Dia harus melihat bagaimana perbankan baik non-bank atau tidak, lembaga keuangan non-bank juga harus lihat apakah jasa-jasa layanan itu mampu memberikan bantuan kepada masyarakat yang butuh dibayar secara angsur, atau hanya kedok yang berlaku sebagai finance yang nakal, atau kita tidak lihat finance atau oknum yang ada di situ. Maka OJK harus hadir. Sampai hari ini kalau saya dari YLKI Lampung menyatakan OJK belum bisa berperan sebagai baik untuk mengemban amanah apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sangat luas, sehingga masyarakat ini betul-betul nyaman. Buat apa dibentuk negara sebagai lembaga negara di bawah presiden kalau kewenangannya tidak dirasakan manfaat kepada masyarakat? Saya kira itu Bang Ab. Itu ada juga persoalan banyak Bang Ab. Mungkin saya minta diundang lagi lah beberapa di lain kesempatan. Pasti itu. Pasti. Karena saya melihat kenapa saya mengundang YLKI, terus terang kegelisahan saya melihat bagaimana hal yang terjadi di tengah masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak atau kewajiban secara benar di dalam sebagai konsumen. Betul. Sebagai konsumen. Ya, terus yang terakhir lagi nih, bahwa kalau ada persoalan seperti ini, sementara masyarakat ini nggak paham bagaimana, apa syaratnya atau apa yang harus dipenuhi untuk bisa melaporkan atau mau berkonsultasi kepada YLKI. Itu yang saya bilang tadi Bang, YLKI tidak memiliki prosedur yang rumit, hanya saja kita harus bersandar pada dasar-dasar hukum, bukti permulaan. Mungkin Bang paham. Saya kira kalau dia menyampaikan keluhan mengenai perdagangan, di mana dia harus punya nota, kemudian ada barang dan sebagainya, datang. Saya mohon maaf, saya harus sampaikan pada hari ini banyak sekali teman-teman, kawan-kawan saudara-saudara kita itu menyampaikan keluhannya baik pun
mohon maaf Pak, saya harus mengidentifikasi keluhan ini supaya siapa jelas siapa orang mengidentifikasi kependudukannya dulu datanglah kepada kami dan kemudian menyampaikan keluhan-keluhannya sehingga kita tahu paham dan kita pelajari persoalannya, kita identifikasi, maka kita mengambil langkah-langkah penyelesaiannya. Saya kira misalkan tadi soal bank dan itu tadi kita buat surat tembusan kepada YLKI, sampaikan kepada OJK, kita kawal OJK apakah ada kesalahan administrasi, apakah ada kesalahan-kesalahan lain, kita lihat menilai, maka saya menilai tadi OJK tidak ada guna gitu. Kemudian soal barang kita lihat nota dan hilang. Kemudian soal pelayanan PLN, lihat persoalannya apakah betul kita diambil, ada kan beragam bang ya. PLN itu beragam, ada terus pemutusan sementara, ada penertiban P2TL, itu kita lihat apakah betul cara penanganan P2TL, ada pelanggaran itu dilakukan atau tidak. Kita akan melawan itu kalau memang perbuatan eksternal. Saya kira datang aja ke YLKI Jalan Terusan Wayumpu nomor 22 di Pahoman, dan memang Bang Ab, saya harus bangga bahwa ekspektasi harapan masyarakat kepada YLKI itu begitu besar. Saya tidak pungkiri. Ya alhamdulillah ini menjadi amal ibadah. Mudah-mudahan ini nanti mendapat barokahnya lah, Pak. Amin. Terima kasih Bung Badra, penjelasannya sudah cukup begitu banyak sehingga saya berharap bahwa penjelasan dari Bung Badra benar-benar punya manfaat untuk masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Demikian obrolan kita dengan Bung Badra, sudah panjang lebar, semoga obrolan ini bermanfaat bagi masyarakat. Dan dengan info-info yang sudah diterima ini, masyarakat akan semakin paham dengan hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Terima kasih Bung Badra atas segala waktunya. Sebelum kita akhiri, ada pesan yang ingin saya sampaikan. Jangan takut bicara untuk kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ab. Jangan takut bicara untuk kebenaran. Tonton terus Bung Afa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.